Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Persada Podcast, senang sekali berjumpa dengan kalian. Saya Sri Wahyuni yang akan memandu podcast kita hari ini di episode pertama tentang tema Hari Gizi Nasional tahun 2025. Tentunya agar kita tahu betapa pentingnya gizi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian baiklah, untuk itu tentunya saya di sini tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh Ibu cantik kita yang beliau juga merupakan wakil Ketua Stikes Persada Nabire sekaligus pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire yang memegang program gizi di Kabupaten Nabire juga. Kemudian ini dia kita perkenalkan Ibu Nur Indah Fitriana Ibrahim SGZ MGZ. Saya persilakan kepada Ibu untuk dapat bergabung bersama saya berbincang-bincang terkait tema kita hari ini. Mari Bu. Halo. Halo Ibu. Oke, sekarang kita sudah bersama beliau. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini baik-baik. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita lanjut terkait obrolan kita hari ini Bu, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu terkait identitas lengkap Ibu ke sahabat Persada Podcast kita. Oke, baik. Halo sahabat podcast Stikes Persada Nabire yang mungkin hari ini menyaksikan siaran di live di YouTube Stikes Persada Nabire. Sebelum kita berbincang-bincang ya terkait gizi, perkenalkan mungkin sudah disampaikan tadi ya oleh Ibu Sri Wahyuni. Jadi nama saya Nur Indah Fitriana Ibrahim. Biasa saya dipanggil. Hari-hari saya bekerja di Stikes Persada Nabire, juga bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. Mungkin itu sedikit terkait saya. Oke, baiklah, terima kasih Bu atas perkenalan singkatnya kepada sahabat Persada Podcast kita. Mungkin langsung saja ya Bu, karena tema kita hari ini tentang gizi nasional, tentang Hari Gizi Nasional, tentang Hari Gizi Nasional di tahun 2025. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, apa sih Bu makna dari tema makanan sehat untuk keluarga sehat yang diusung pemerintah dalam Hari Gizi 2025 ini, Bu? Oke, baik. Jadi Hari Gizi pada tahun ini, tahun 2025, adalah Hari Gizi ke-65. Ya, dengan mana temanya adalah pilihlah makanan bergizi untuk keluarga. Iya. Nah, kenapa sih mungkin pemerintah mengusung tema tersebut? Karena kita tahu bahwa gizi adalah fondasi yang sangat penting untuk kesehatan masyarakat, terutama untuk generasi penerus ya. Karena kan pemerintah ini punya tujuan mencapai generasi emas tahun 2045, sehingga tema ini sangat penting diusung untuk meningkatkan kesehatan, kecerdasan, dan juga produktivitas dari generasi kita. Seperti itu. Iya, betul sekali Bu. Tentunya seperti yang kita ketahui sekarang ya Bu, bahwa memang di era yang sekarang itu bisa dibilang gizi itu sangat penting ya Bu. Nah, kemudian kan kita berbicara tentang gizi nih Bu, Hari Gizi Nasional 2025. Apa sih Bu yang melatar belakangi tentang diperingatinya Hari Gizi Nasional ini Bu? Oke. Gitu. Jadi Hari Gizi Nasional ini mungkin sudah sejak 65 tahun yang lalu ya dilakukan. Tujuannya apa? Apa yang melatar belakangi dilakukannya peringatan Hari Gizi. Jadi Hari Gizi itu diperingati setiap tanggal 25 Januari. 25 ya. Januari. Jadi harapannya dengan memperingati Hari Gizi ini dapat meningkatkan pemahaman ya kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam hal memperingati Hari Gizi. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan juga dari masyarakat serta kesadaran dari masyarakat akan pentingnya itu gizi. Iya Bu, karena kita tahu sekarang bahwa memang yang paling susah untuk untuk gizi itu memang paling susah untuk diberitahukan sama yang justru yang lebih dewasa nih, bukan yang lebih susah. Oke, baiklah Bu. Kemudian selanjutnya
apa sih kenapa Hari Gizi Nasional itu penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Nabire, Bu? Kan sekarang kita lagi berada di daerah Nabire nih, Bu. Nah, kenapa tuh Hari Gizi Nasional itu penting untuk masyarakat Indonesia? Eh, Kenapa sih Hari Gizi itu walaupun setiap hari Iya, setiap tahun diperingati, iya betul ya itu sekali, Bu. sangat penting karena apa? Kita tahu bahwa masalah gizi ini khususnya di daerah Kabupaten Nabire. Nah, ini masalah gizi ini masih banyak Iya, dan juga masih sangat kompleks. Tidak hanya terkait stunting, mungkin yang selama ini banyak masyarakat dengar adalah terkait stunting, dan ini juga merupakan salah satu program prioritas yang sudah diperhatikan dari pemerintahan sebelumnya. Nah, tetapi masalah gizi itu sekarang tidak hanya stunting, ada gizi buruk, iya betul ya, sekali, Bu. kemudian ada gizi kurang, Iya, kemudian ada berat badan yang kurang, dan berat badan yang tidak naik itu menjadi masalah karena masalah-masalah yang kita anggap sepele nantinya akan menyebabkan masalah yang berat dari stunting dan juga gizi buruk tadi. iya betul sekali. Gitu. Jadi gini Bu, kan sekarang kita berbicara tentang gizi masyarakat ya Bu. Nah, saya ingin di sini mewakili mungkin ibu-ibu yang ada di luaran sana ya, sahabat Persada Podcast, tentang frozen food Ibu. Nah, saya kebetulan banyak mendengar masyarakat di luaran sana ya, dia mengatakan bahwa frozen food itu apakah sehat atau tidak Bu? Karena katanya dia sudah dalam berbentuk misalnya sehat nih, tapi dia dibekukan, setelah itu dipanaskan. Nah itu sudah banyak mendapatkan juga perdebatan di luar sana Bu, karena ada yang mengatakan bahwa ini sudah tidak sehat karena ini sudah dibekukan seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan ini tetap sehat, cuma bedanya dia supaya lebih awet lagi seperti Ibu Bu. Nah pandangan Ibu nih, seperti apa sih pandangan Ibu terkait pendapat tersebut? Oke, jadi terkait pangan, nah pangan Iya, itu kan ada yang fresh, ada yang sudah mengalami proses penyimpanan. betul. Nah, proses penyimpanan ini kan berbagai macam bentuk. Iya Nah, salah betul satunya sekali. tadi dibekukan ya Iya atau di Bu. frozen. Nah, secara prinsip kalau dasarnya adalah jenis bahan pangannya ini adalah baik, Iya. kemudian dibekukan dengan memang ada batas waktu tertentu untuk dapat dikonsumsi. Nah, seperti itu. Kemudian banyak juga produk-produk yang sudah diolah dulu Iya. sebelum Iya dilakukan betul pembekuan sekali Bu. atau di frozen. Ya, misalnya contoh ya produk-produk tertentu yang anak-anak Iya. sangat suka ya, dan disampaikan bahwa di dalam campuran bahannya itu ada protein hewaninya. Iya Bu. Padahal kalau kita lihat itu komposisinya protein hewaninya tuh dalam jumlah yang sangat sedikit. Iya. Nah, seperti itu. Jadi, menurut saya tergantung dari komposisi yang terkandung di Yang dalamnya. terkandung sama Ya, tergantung ininya mungkin ya Bu, berapa lama ya disimpannya. betul. Oke, jadi sahabat Persada Podcast, kita sudah mendengar tadi dari Ibu bahwa makanan frozen food itu tergantung dari lamanya ibu-ibu menyimpan. Jadi kalau misalnya makanan frozen food juga disimpan terlalu lama mungkin ya Bu, nah Ya, itu juga mungkin betul. tidak ada gizinya lagi ya Bu. Nah, kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih Bu ya, apa sih definisi gizi seimbang dan mengapa hal ini krusial bagi kesehatan kita? Oke. Jadi mungkin sebelum saya menyampaikan apa itu gizi seimbang, Iya Bu. nah mungkin ini bukan hal baru ya, Iya, sudah banyak disampaikan oleh tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Nabire juga iya, sudah sering betul melakukan sekali. penyuluhan, Iya, edukasi terkait perubahan pedoman makan masyarakat Indonesia. Yang dulunya 4 sehat 5 sempurna, iya, nah sekarang sudah dirubah menjadi gizi seimbang. Nah, apa sih sebenarnya gizi seimbang itu? Nah, gizi seimbang itu adalah suatu susunan pangan ya yang di dalamnya tuh mengandung zat gizi, tapi dia harus memperhatikan jenis dan juga jumlah dari pangan itu sesuai kebutuhan masyarakat. iya, betul Seperti itu. sekali. Dan ada hal-hal lain juga yang terkait seperti harus memperhatikan keanekaragamannya juga. Kemudian bagaimana
pola perilaku hidup bersih dan sehat. Karena ketika kita makan, mengolah pangan itu kan harus dalam keadaan bersih. Iya, betul sekali. Kemudian bagaimana kita harus memantau berat badan kita. Tujuannya apa? Supaya tidak atau terhindar atau mencegah dari masalah gizi. Begitu. Oh, jadi itu terkait gizi seimbang ya, Bu. Ya, betul. Kita juga sering mendengarkan kalau kita berbicara tentang gizi seimbang nih, Bu, mungkin ada sayurnya, ada lauk pauknya nih, Bu. Nah, kadang juga seperti yang tren-tren viral sekarang yang terjadi di luaran sana nih, Bu. Nah, katanya tuh ini dia sudah sehat, misalnya wortel rebus, kemudian kentang rebus, kemudian sayur juga direbus nih, Bu. Ya. Itu sudah sehat kan, Bu? Ya. Tapi katanya entah dari mana dia ketumpahan mie instan atau dia ketumpahan bumbu kacang nih, Bu. Seperti yang tren-tren viral sekarang ya, Bu. Nah, itu bagaimana sih pendapat Ibu? Apakah itu bisa dikatakan dia masuk dalam gizi yang sehat atau bagaimana, Bu? Ya. Jadi pada dasarnya prinsip gizi seimbang itu adalah tadi ada makanan yang beraneka ragam. Jadi tidak boleh hanya sayurnya saja, tapi tidak ada sumber karbohidratnya, tidak ada sumber proteinnya, ya. Jadi harus beragam, harus semuanya ada dengan jumlah yang sudah sesuai. Nah, mungkin sudah pernah dengar ataupun sudah pernah lihat juga terkait prinsip isi piringku. Iya. Nah, jadi di dalam piring kita itu setengah bagiannya harus ada sumber karbohidrat, kemudian ada proteinnya atau lauk pauk. Kemudian setengahnya lagi adalah sayuran dan buah. Nah, jadi itu semua harus ada. Seperti itu. Jadi tidak boleh hanya sayuran saja, kemudian nanti tadi ya, ada ketumpahan dan lain-lainnya. Nah, kemudian terkait apa ya? Ada pandangan tidak boleh yang berlemak, nanti misalnya kegemukan dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya jika jumlahnya dan jenisnya sesuai, itu tidak masalah. Makanya prinsip gizi seimbang itu adalah selain dia beragam, ya, kemudian pangan-pangan yang ada itu harus sesuai jumlah dan juga jenisnya. Gitu. Iya, jadi memang dia harus benar-benar seimbang ya, Bu. Iya, Tidak betul. bisa kurang dari salah satunya. Jadi begitu ya, sahabat Persada Podcast. Kalau sudah sehat isi piringnya, sahabat podcast, jangan ditumpahi lagi dengan kacang atau sambal atau mie instan. Nanti kita ada juga atur tertentunya ya, Bu. Misalnya hari ini makanan sehat, tapi mungkin di waktu selanjutnya bisa memakan seperti sambal kacang atau sebagainya kayak seperti itu. Sebenarnya sambal itu sehat juga, ya. Nah, kan seseorang itu tergantung apa ya, kemampuan tubuhnya. Ada yang tahan makan pedis, ada yang tidak tahan. Nah, Berarti kalau kembali tahan lagi ke kekebalan tubuh ya, Bu. sebenarnya sehat. Kalau tadi jumlahnya sesuai. Jadi tidak berlebihan. bukan berarti sambal kacang tidak sehat, sambal tomat atau apa ya, sambal terasi ya. Nah, semuanya sehat, yang penting jenisnya sesuai dan juga jumlahnya sesuai. Iya, sepanjang itu jumlahnya tidak berlebihan. Nah, ya, itu Bu. juga kan salah satu jenis yang bisa meningkatkan selera makan ya, betul seperti sekali, Bu. itu. Katanya orang Indonesia kalau tidak ada sambal kurang mantap. Kurang begitu. mantap, kurang wow begitu, Iya. Bu. Nah, oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana masyarakat bisa mempraktikkan pola makan yang bergizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari nih, Bu? Oke. Jadi pada dasarnya mungkin masyarakat harus paham dulu, harus tahu kenapa sih penting gizi seimbang untuk dirinya, untuk keluarganya, tujuannya apa ya, seperti itu. Nah, mungkin seperti tema dari Hari Gizi, pilihlah makanan bergizi untuk keluarga. untuk keluarga. Jadi diharapkan keluarga kita ini menjadi keluarga yang kebutuhan gizinya bisa terpenuhi dengan baik dan juga bisa menjadikan tubuh sehat, kemudian anak-anak kita lebih cerdas tentunya dengan asupan gizi yang sesuai kebutuhan, dan juga kalau untuk orang dewasa kita bisa menjadi lebih sehat, bekerja juga bisa lebih optimal, tidak mudah sakit, nah seperti itu. Jadi semua itu tergantung dari bagaimana masyarakat ya, Bu? Iya, jadi harus dipahami dulu tentang pentingnya. Ketika sudah paham ya harus siap untuk bisa merubah diri, merubah keluarga, karena memang pada dasarnya itu pasti akan sulit untuk
merubah Iya, betul, kebiasaan. betul Ya, sekali, Bu. seperti apalagi anak-anak ya. Iya, Anak-anak itu paling susah sekali pasti. Yang misalnya sudah biasanya sering makan mie instan. mm-mm. Nah, tiba-tiba berubah dengan mie instannya ditambah dengan sayuran misalnya, Iya, pasti sayurnya disisihkan nih, tidak iya, dimakan. Nah, betul sebenarnya sekali. seperti itu. Jadi, mie instan juga bukan berarti tidak sehat Iya, ya. Bu. Intikan dia mie itu adalah salah satu contoh pangan yang sumber karbohidrat. Ya, tadi harus seimbang dan beragam. Jadi Iya, kalau Bu. ditambahkan sayuran, ada proteinnya, kemudian ada buahnya dengan jumlah yang sesuai, ya itu bisa. Iya, jadi Apalagi kalau memang mie-nya penting ya, Bu. buat sendiri ya, Iya. lebih aman ya. lebih lebih sehat juga Ya, tentunya ya, Bu. betul. Nah, kan di luaran sana itu misalnya anak tentunya gizi anak itu ditentukan oleh ibunya ya, Bu, atau orang tuanya. Nah, tapi nih, Bu, tapi banyak juga tanggapan yang bilang katanya, Iya. ah, apa untuk makanan sehat itu mahal, Bu. Kita Ya, yang betul. ekonomi pas-pasan ini Betul, betul. bagaimana mau hidup sehat sedangkan ekonomi kita untuk membeli makanan sehat itu mahal, Bu. Bagaimana Oke. tanggapan Ibu Ya, terkait hal nah itu? ini menarik. Jadi kebanyakan orang beranggapan bahwa yang sehat itu selalu mahal. Iya, betul, Ya, Bu. padahal contohnya kita di wilayah Nabire, Iya, begitu banyak pangan lokal. Bahkan banyak keluarga atau rumah tangga yang memiliki apa ya, pekarangannya yang ditanam-tanami sayuran atau buah-buahan ada di halamannya. Nah, iya, itu salah satu jenis pangan yang juga bergizi. Jadi bergizi itu tidak selalu yang harus mahal. diperoleh dari luar daerah, yang Betul impor. sekali. Jadi yang lokal juga itu malah justru lebih baik kualitasnya Iya, karena dia lebih fresh iya, dan juga harganya lebih terjangkau. Bahkan tidak banyak atau banyak keluarga yang bisa memperoleh secara gratis karena hasil pengolahan di pekarangan atau punya iya. kebun sendiri Tentunya lebih seperti sehat itu. juga ya, Bu, karena mungkin Ya, yang dibeli itu dia sudah dikasih racun apa begitu atau vitamin-vitamin ya apa untuk bahan-bahan kimia pertumbuhannya, ya. Ya bahan-bahan biasanya kan kimia. disemprot-semprot ya seperti Iya. itu. Jadi teman-teman sahabat Persada Podcast, untuk hidup sehat itu tidak harus mahal ya, Bu, betul. Betul, Jadi tidak perlu khawatir, saya harus punya ekonomi yang tinggi nih untuk hidup sehat, tidak seperti itu betul. ya, Bu. Nah, kemudian eh, bagaimana Ibu menilai kondisi gizi di Indonesia saat ini, Bu? Iya. Jadi masalah gizi ini adalah masalah yang sangat diperhatikan ya. Iya, Bu. Tidak hanya di tingkat nasional, tapi bahkan secara global di dunia juga sangat diperhatikan karena tadi ya, gizi ini fondasi bagi suatu negara bahkan. Nah, kalau melihat masalah gizi yang ada di Indonesia Iya, yang terjadi, ini sangat kompleks juga. Jadi ada masalah gizi kurang ya juga iya, masih betul. sangat banyak, kemudian gizi buruk, stunting ya. Iya, Kemudian tidak hanya masalah gizi yang kurang, iya. ternyata masalah gizi lebih juga terus mengalami peningkatan. Karena selama ini kayaknya kita hanya apa ya memperhatikan, Iya, Bu. nah tanpa memperhatikan yang berlebihan. Nah, tanpa diperhatikan itu kita fokus mengurusi yang kurang-kurang, ternyata yang berlebih ini dia Lebih banyak meningkat lagi. terus. Nah, seperti itu. Jadi harus seimbang dalam penanganannya. Iya, betul. Begitu. Nah, kan sekarang kita berada di Kabupaten Nabire, Papua nih, Bu, Papua Tengah. Nah, apa sih atau apa ada masalah gizi yang spesifik atau paling umum khususnya di daerah Nabire ini, Bu? Oke, jadi masalah gizi itu kita tidak bisa lihat cuma satu masalah saja. Jadi masalah gizi ini dia sangat kompleks. Iya, Masalah yang paling rendah dia akan bisa mempengaruhi kasus untuk masalah yang tinggi. Misalnya yang paling sudah level tinggi adalah stunting. iya, Nah, stunting ini bisa terjadi awalnya karena pertama berat badannya yang tidak meningkat atau underweight, atau biasa sekarang yang mulai muncul adalah weight faltering. Dia berat badannya naik, tetapi kenaikannya itu tidak adekuat, tidak sesuai dengan standar yang seharusnya dia naik. Sehingga hal-hal itu yang kadang kita kecolongan. Kalau dilihat anaknya tuh status gizinya normal, iya, tapi dia tidak mengalami peningkatan berat badan yang sesuai dengan standar. Sehingga dibiarkan saja, harusnya dari sejak itu dilakukan penanganan dan intervensi. Karena dibiarkan lama-lama dia menjadi gizi kurang, gizi buruk, dan ujung-ujungnya nanti
stunting, Stunting, seperti betul itu. Jadi sekali, Bu. masalah gizi kita tidak bisa melihat satu sisi. Iya. Dalam penanganannya juga tidak hanya dari segi kesehatan, dari segala aspek itu mempengaruhi dalam penanganan. Iya, Gitu. jadi tergantung ya Bu. Jadi tidak sepenuhnya bahwa yang kecil, yang pendek itu sudah dikatakan stunting ya Ya, Bu. betul. Tergantung dari kebutuhan gizinya lagi. Kita Ya, bisa lihat dari kebutuhan ya, gizinya. jadi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Iya, betul seperti sih, itu. Bu. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, apa saja sih faktor yang mempengaruhi kondisi gizi di daerah ini? Apakah itu dia terkait aksesnya atau budaya makannya atau mungkin kondisi ekonominya nih Bu? Ya, jadi sebenarnya banyak hal yang mempengaruhi masalah gizi yang ada khususnya di Kabupaten Nabire. Jadi dari segi adat juga kepercayaan Iya. itu juga ada beberapa suku yang masih mempercayai pantangan-pantangan makanan atau hanya memprioritaskan misalnya ayahnya saja yang makanannya harus bagus nih, anak-anaknya sisa-sisanya misalnya seperti itu, ibunya juga sisa-sisanya seperti itu. Nah, kemudian dari akses mungkin ada daerah-daerah apa ya Yang yang terpencil mungkin. terpencil sehingga sulit untuk dilakukan distribusi pangan Iya. seperti jadi apa yang mereka makan di sana ya lokal di sana saja seperti itu karena tadi kurang pemahamannya mungkin dia pahamnya yang mereka sudah kelola berkebun di situ itu dijual bahkan Iya. ya tidak dikonsumsi sendiri yang baik-baik malah dijual Yang untuk baik-baik mendapat uang dijual. ya sedangkan yang mereka Iya. beli sudah jual misalnya mereka menghasilkan ikan misalnya nelayan ya Iya. ikannya dijual ya untuk membeli Membeli mie super mie instan. ya seperti itu contohnya begitu Itu faktanya yang ada di lapangan ya Bu. ya betul 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 Oke, jadi memang di Hari Gizi Nasional tahun 2025 ini sangat banyak kegiatan yang dilakukan ya Bu. Tentunya khususnya di daerah Nabire ini. Nah, kemudian kan kita sedang berada di dalam podcast Stikes Persada Nabire nih Bu. Oke. Nah, bagaimana peran Stikes Persada Nabire itu dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gizi nih Bu? Oke, jadi peran Stikes, jadi sudah banyak melakukan edukasi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang Iya. dilakukan oleh dosen dan juga mahasiswa. Nah, selain itu baru-baru ini terkait Hari Gizi Nasional ya tahun 2025 ini mahasiswa kita, jadi himpunan mahasiswa gizi melakukan kegiatan di salah satu sekolah menengah pertama ya SMP Negeri 4 Kabupaten Nabire. Jadi di mana mereka melakukan kegiatan yang bisa mengedukasi para siswa-siswa di sana terkait pentingnya gizi untuk mereka sebagai remaja karena remaja ini juga kan Memang uh, harus dikawal ya gizinya. generasi penerus bangsa Iya, betul juga sekali, Bu. terutama untuk yang para perempuan mereka adalah calon-calon ibu yang nanti akan hamil sehingga bagaimana kondisi gizinya bisa baik sehingga bisa mengandung anak yang sehat dan melahirkan anak yang gizinya baik juga tentunya. Jadi memang harus dipersiapkan dari dini ya Bu. Betul. Karena kalau dari dininya sudah kekurangan gizi, bagaimana dia mau bertumbuh dewasa dan jadi penerus ya Bu. Ya betul. Nah, untuk salah satu tips nih untuk anak-anak mungkin kan tentunya anak-anak itu gizinya diawasi oleh orang tuanya nih Bu. Nah, bagaimana cara orang tua membiasakan anak mengonsumsi makanan sehat sejak dini nih Bu? Ya, jadi bagaimana sih untuk anak-anak kita ya karena masa anak-anak ini sangat sulit untuk bisa mengatur makan mereka. Nah, pada dasarnya dalam pemberian makan anak itu ada tahap-tahapnya. Kalau dari awal ibu itu sudah mengikuti tahap-tahap sesuai usianya, pasti nanti ketika dewasa atau ketika anak itu masuk usia sekolah biasanya sudah PAUD itu sudah agak susah itu. Nah, kalau dari awal tahap awalnya sudah diikuti tahap-tahap yang baik, yang betul, nah biasanya kesana-sananya itu pasti bisa melakukan atau bisa mengikuti bagaimana pola makan yang baik. Contohnya, ketika dilahirkan ya harus memberikan yang namanya IMD atau inisiasi menyusu dini. Nah, setelah itu dilanjut dengan ASI eksklusif. Jadi memang harus ASI eksklusif ya, ya Bu. Setelah itu usia 6 bulan sudah boleh diberikan makan.
Nah, pada saat ini nih kuncinya juga bagaimana kita memperkenalkan makan yang Yang sehat seimbang atau yang tadi. seimbang, iya Ya, betul harus sekali. beragam. Kalau zaman dulu, mungkin zaman saya dan ibu kecil dulu ya, Iya, itu katanya dikasih misalnya pisang dulu, iya digerus-gerus pisang satu-satu katanya ya, satu-satu. supaya rasa-rasa dulu, oh rasa pisang begini, rasa apa lagi, rasa nasi begini Iya, ya. Nah, rasa ikan begini. ya begitu. Nah, pada dasarnya itu harus lengkap, harus Iya, tadi ya, harus beragam, harus harus lengkap. seimbang sesuai usianya tentunya. Iya, Seperti itu. Jadi kalau sekarang pedoman kita seperti itu. iya. Tapi juga banyak yang menggunakan makanan pendamping ASI yang instan, Bu. Yang biasanya yang instan. Nah, itu pendapat Ibu seperti apa itu, Bu? Ya, kalau yang instan itu kan bentuknya sudah apa ya, sudah dibuat dari tepung ya, Iya. sudah diolah sedemikian rupa sehingga berbentuk tepung, teksturnya juga akan berbeda dengan yang dibuat oleh ibunya sendiri di rumah. Nah, dalam pemberian MPASI itu ada tekstur-teksturnya. Jadi usia 6 sampai 8 itu ada teksturnya sendiri. Nanti sudah 9 bulan ditingkatkan lagi, Teksturnya tingkatkan ditingkatkan ya, lagi. sampai dia bisa makan makanan rumah Kayak dengan seperti bubur ya, Bu? ya. Jadi teksturnya awalnya lumat dulu. Iya, Jadi seperti tepung. ya harus kental dia. Iya, Jadi ada teksturnya. Biasanya kalau bubur instan itu kalau kebanyakan air jadi encer. iya, Nah, itu yang banyak jadinya airnya. iya. Makanya banyak masalah gizi yang terjadi itu terjadi di awal ketika pemberian MPASI. Kalau pemberian MPASI-nya sudah tidak sesuai, Iya, betul. nah nanti ketika dia masuk usia prasekolah, usia sekolah, pasti pola makannya juga tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Apalagi kalau sudah dikasih minuman plastik, Iya. es-esan, terus Sasetan. snack-snack Iya, ya. kan mungkin nangis nih, Bu. Ya, Biarlah betul. hampir sudah. Ya, seperti itu. Oh, jadi memang kan banyak juga nih, Bu, yang sering mengatakan bahwa saya sudah gizinya saya sudah kasih dia pas saya sudah menggunakan MPASI yang misalnya merek ini, kita tidak sebut merek tapi misalnya mungkin harganya yang lebih lebih tinggi karena kualitasnya lebih baik, tapi mungkin karena cara memberikannya yang tidak sesuai Tidak ya, Bu. sesuai, betul. Tadi teksturnya terlalu encer Iya, misalnya, terlalu terlalu banyak encer. airnya. Iya, betul Ya. sekali. Sehingga dia cuma banyak mengkonsumsi air, Iya, bukan betul. seratnya lagi, Betul. bukan vitaminnya lagi. Nah, untuk selanjutnya nih, Bu, seberapa besar sih pengaruh gaya hidup atau termasuk aktivitas fisik dan pola tidur terhadap status gizi seseorang? Kita Oke. berbicara gaya hidup nih, Bu. Gaya hidup ya. Iya, Bu. Nah, tadi ya, jadi dalam pedoman gizi seimbang ya, sebenarnya kita punya pedoman bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya, saya Iya. tekankan lagi, Tapi gizi tapi seimbang gizi ya, Bu. seimbang ya. Nah, di situ disampaikan tidak hanya terkait bagaimana kita bisa pemilihan makanan yang tepat, apa yang kita Iya. makan itu seperti apa, Iya, tidak hanya betul. seperti itu, tapi di situ juga ada terkait bagaimana hidup yang sehat. Hidup yang sehat seperti apa? Misalnya beraktivitas fisik, seperti itu, minum air putih. Nah, itu juga masuk di dalam prinsip gizi seimbang. Kemudian melakukan pola hidup bersih dan sehat. Berarti kebersihan kita harus jaga. Personal hygiene-nya ya, Bu. Ya, kemudian bagaimana kita bisa menjaga diri kita tetap sehat, misalnya tidak merokok, Iya. ya, seperti itu. Nah, itu juga sebagai pedoman yang ada di dalam gizi seimbang. Jadi itu sangat berkaitan dengan status gizi. Jadi semuanya tuh harus senada dan seirama. Iya. Walaupun harus seimbang. iya, walaupun kita sudah makan dengan gizi seimbang, Iya. beragam, tapi itu kita tidak Kita tidak memperhatikan ya aktivitas fisiknya tidak diperhatikan, kemudian pola hidup sehatnya tidak diperhatikan. Iya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Misalnya kalau kurang beraktivitas fisik bisa menyebabkan masalah kegemukan, Masalah kegemukan karena obesitas, tidak berolahraga tidak ya, Bu. bergerak. Ya, apalagi zaman sekarang yang bergerak kan cuma Iya. jempol saja ya. Tinggal klik langsung Tinggal makanan klik. datang.
Kayak Jadi gitu. memang di era sekarang itu sangat berpengaruh ya, Bu. Iya, jadi tantangannya sangat Iya, besar. sangat Makanya tantangannya. kita harus benar-benar memahaminya, Iya, kemudian bagaimana komitmen kita untuk iya bisa betul. melakukan itu karena apa ya godaannya terlalu Iya. besar gitu. Di zaman sekarang tinggal ceklek, Iya, Assalamualaikum iya, pakai. apalagi kalau iklan-iklan ya Iya, sudah muncul, iklan-iklan sudah ya, muncul lah. Sudah muncul di Instastory ini dijual 20.000 berapa ya, langsung. Tanpa memperhatikan lagi ini bergizi tidak ya seperti itu. betul, Jadi memang harus diperhatikan ya, Bu. betul. Nah, selanjutnya nih, Bu. Adakah anjuran khusus mengenai frekuensi makan atau porsi makan dan pemilihan jenis makanan yang tepat nih, Bu? Oke, jadi untuk frekuensi makan ya dianjurkan kita dalam sehari makan itu adalah 5 kali. Nah, 5 kali itu apa saja? Harus sarapan, makan Iya, pagi. sarapan. Nah, itu jangan sampai terlewatkan. Iya. Kemudian selingan pagi. Jadi antara waktu pagi, makan pagi dan juga makan siang itu ada selingan. Kemudian makan siang, ya. Makan Kemudian siang. ada selingan sore dan makan malam. Nah, jadi itu adalah 5 waktu makan yang dianjurkan. Nah, yang biasanya terlewat adalah sarapan pagi. Iya, betul sekali Ya, karena mungkin kesibukan di luar ya sana yang betul. menuntut ya, Bu. Padahal ada penelitian yang menunjukkan bahwa kalau kita tidak sarapan pagi, bahkan akan meningkatkan asupan makan kita pada waktu makan berikut-berikutnya. Iya. Kadang orang bilang, saya tidak mau sarapan supaya berat badanku turun. Oh, Padahal justru dengan tidak sarapan, ya banyak kasus yang menunjukkan bahwa berat badannya malah justru meningkat, status iya, gizinya malah justru meningkat. meningkat. Jadi itu poinnya adalah harus sarapan. Iya, Karena harus kalau kita sarapan. sarapan, pasti kan jumlah yang kita konsumsi Iya, berikut-berikutnya pada saat siang hari ya mungkin ya, tidak bukan terlalu 2 kali banyak. lipat lagi. Ya, kadang sarapan tidak, nanti makan Iya, makan siangnya siangnya 2 kali 2 kali lipat. lipat, menggantikan yang sarapan tadi ya, Iya, betul seperti sekali. itu. Padahal ini berbeda ya, Bu. Dua Ya, dua dua pola makan yang berbeda. ya waktu makan yang berbeda Waktu karena makan kita yang punya tubuh berbeda. nih kan proses metabolismenya ini berlangsung di dalam Iya. tubuh, terus berproses seperti jadi kayak bensin ya. Iya. Nah, mobil, motor itu kan Motor. diisi bahan bakar Iya. supaya bisa jalan dengan baik seperti itu. Kalau kita nunggu sudah detik-detik tinggal sedikit, nah pasti kan mesinnya lama-kelamaan akan rusak ya, seperti itu karena dipaksa. Kemudian terkait jumlah dan jenis. Iya. Tadi jenisnya harus beragam. Kenapa jenisnya harus beragam? Karena setiap bahan makanan itu tidak secara lengkap dia punya kandungan gizi di dalamnya. Jadi semua bahan makanan itu punya kelebihan dan kekurangannya. Misalnya sumber karbohidrat, dia kaya akan karbohidrat, Iya, tapi betul. kurang vitamin, kurang protein. Iya. Makanya harus ada proteinnya, Proteinnya lauknya. juga. Nah, Jadi harus memang ada harus sayur seimbang. buah, ya seperti itu. Makanya jenisnya juga harus beragam. Iya. Kemudian jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, misalnya kita orang dewasa, beda dengan kebutuhan anak-anak. Jumlahnya juga pasti berbeda, seperti itu. Kalau dilihat dari isi piringku, Iya. di situ ada gambarannya jumlahnya. Misalnya setengah piring, 2/3-nya ada sumber karbohidrat, bisa nasi, ya, bisa ubi-ubian, Di bisa keladi ya, kalau kita di Nabire, Nabire. ada sagu, Sagu. nah seperti itu ya. Ya, dan tentunya itu semua tidak mahal ya, Ya, Bu. singkong. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah sumber karbohidrat. Iya. Ya. Kemudian di setengah piring tadi sepertiganya adalah lauk pauk. Lauk. Nah, lauk pauk ini ada protein hewani Ikan dan misalnya ya, dan juga ada nabati. Iya. Karena protein ini ada 2 jenis, ada yang dari hewani, ada yang dari nabati. Semuanya punya fungsi masing-masing di dalam tubuh kita. Jadi kita tidak bilang yang penting ada salah satu Iya, yang misalnya. penting ada ikannya. Iya, atau yang penting ada tahu tempe Yang lah. penting ada tahu ya, tempenya. seperti itu dia tidak bisa itu kedua-duanya harus Harus ada, ada. ya. Kemudian kalau kita lihat lagi setengah piring sebelahnya ya, itu sayuran. Iya, Ya, sayurannya sama dengan karbohidrat tadi, ya 2/3. Nah, kalau kita lihat gambaran itu, harusnya komposisi atau jumlah dari sumber karbohidrat dengan sayuran itu kalau dilihat
porsinya tuh sama sebanding. Iya. Tapi selama ini yang mungkin kita ya masyarakat konsumsi satu piring tuh nasi semua ya. Lebih banyak nasi. Ya, bisa dibilang satu piring bulat itu isinya nasi Iya, semua. nasi Nanti terus ditumpuk lagi di ya atasnya. sayurnya itu mungkin ya sedikit satu sendok Satu saja atau sendok. bahkan kuahnya Iya, saja. bahkan kuahnya. Yang Ya, penting dia agak ini basah mungkin. betul. Kadang apa namanya kalau lauknya kecap-kecapnya mungkin saja yang Iya. diambil dan banyak yang terjadi adalah tidak ada buahnya. Hmm, Ya, seperti itu. Buah tidak harus yang mahal. iya Ya, yang betul. murah Ada ada yang pisang, lokal ya ya. kan Bu, pisang. Bahkan pepaya itu Iya. kita tidak tanam, dia tumbuh sendiri di Iya, rumah, betul di sekali. halaman rumah. Nah, itu adalah salah satu jenis yang Sehat versi hemat. ya pangan lokal. Pangan lokal. Jadi Jadi pangan lokal selain yang sehat. Gitu. selain dia pangan lokal bisa juga apa namanya? Memanfaatkan Ya, apa? pekarangan. Pekarangan Yang atau ada. di daerah begitu. Betul. Oke nih Bu, selanjutnya adakah program khusus khususnya di Kabupaten Nabire ini Bu atau Papua yang dicanangkan pemerintah atau organisasi terkait perbaikan gizi? Oke, kalau untuk program khusus itu setiap apa ya instansi sudah punya program-program yang bisa menunjang perbaikan gizi yang ada di Kabupaten Nabire. Iya. Ya, jadi misalnya kalau di kesehatan ya, jadi ada bagaimana program tata laksana masalah gizi, bagaimana kalau sudah terjadi masalah bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, bagaimana dilakukan pendampingan seperti itu kepada masyarakat, peningkatan pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat terkait gizi itu juga sudah dilakukan atau saat ini juga tetap berjalan. Nah, kemudian misalnya program dari ketahanan pangan ya yang saya tahu ada tadi bagaimana meningkatkan apa ya minat masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan tadi. Iya, Nah, jadi dilakukan bantuan-bantuan supaya masyarakat bisa memanfaatkan memanfaatkan pekarangan supaya bisa memperoleh makanan akses sehat. pangan itu yang tadi pangan lokal dan sehat tentunya. Dan masih banyak lagi program-program lainnya yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait. Karena masalah gizi ini tidak hanya dari kesehatan saja yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi semua aspek itu mempengaruhi. Begitu. Nah, selanjutnya kan kita selalu berbicara tentang hari gizi nih Bu. Tentunya kita berfokus sama anak-anak tentunya yang terkhusus ke anak sekolah ya Bu. Nah, pertanyaannya perlukah kita memasukkan materi gizi dan kesehatan yang lebih dalam untuk ke kurikulum sekolah nih Bu? Ya, kalau menurut saya apa ya pemahaman dan pengetahuan terkait gizi itu sangat penting dilakukan sejak dini. Iya Bu. Jadi sebenarnya penting untuk ada di dalam pelajaran anak-anak sekolah seperti itu. Kalau saya ingat dulu zaman saya SD ya, Iya. dulu ada pelajaran apa ya penjaskes. Iya, Pendidik penjaskes. ya pendidikan Kalau sekarang jasmani. mungkin olahraga ya Ya, Bu. kalau dulu kan penjaskes, Iya, pendidikan penjaskes. jasmani dan kesehatan. Iya, Nah, di penjaskes. sana tuh ada juga terkait kesehatannya, ada terkait gizinya yang Iya. saya masih ingat sampai sekarang karena apa? Dulu itu ada cerdas cermatnya. Jadi dari apa ya pemerintah daerah, saya tidak paham ya dulu Iya. yang menyelenggarakan dari kesehatan kah atau dari dinas kesehatan. pendidikan saya kurang paham. Yang Iya. jelas dulu ada cerdas cermat yang dilakukan. Saya ingat sekali waktu itu dilakukan di RRI. Jadi saya juga berkontribusi mewakili sekolah waktu itu untuk Masya Allah ya ikut Bu. lomba. Jadi terngiang-ngiang sampai sekarang. Nah, saya rasa hal-hal seperti itu bagus untuk bisa dilakukan sekarang karena dengan dimasukkan dalam pelajaran sekolah itu ada motivasi tersendiri anak-anak kita untuk mengetahui terkait gizi. Karena kalau di sekolah kan pasti ada ulangannya, Iya, betul ada sekali. ujiannya Ada kan pasti ujiannya. mereka belajar ulang. Nah, saya rasa penting karena saya lihat dari diri saya sendiri sampai sekarang saya masih ingat apa yang dulu pernah dipelajari Diajarkan, ya iya. dalam pelajaran penjaskes Kalau itu. boleh tahu itu tahun berapa ya Bu? 90-an. Wah,
Saya Iya, belum lahir kalau begitu. 90 berapa ya? 98 apa 99 Iya. sekitar Padahal itu. di era 90-an itu sudah diterapkan ya Bu tentang Iya, gizi ini. iya sudah Mungkin masuk di dalam pelajaran. jadi mungkin di tahun yang sudah secanggih dan sewau sekarang mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi Iya, jadi terkait itu gizi. mungkin nanti ke depannya ya bisa Iya Bu. diperhatikan. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengatasi tantangan ekonomi? Nah, ini kan yang selalu menjadi permasalahan. Nah, kemudian bagaimana kita mengatasi tantangan ekonomi dan keterbatasan akses pangan agar tetap bisa menjaga kualitas gizi. Oke, jadi nah terkait akses pangan, ya ekonomi, kemiskinan, ini juga kan beberapa aspek yang mempengaruhi masalah gizi, ya. Nah, biasanya cenderung kalau aspek tadi kemiskinan, Iya, ekonominya rendah ya. Kemudian distribusi pangannya sulit iya, terjangkau. sulit Nah, itu dijangkau. rata-rata pemahamannya juga pasti kurang ya. Kalau misalnya walaupun kondisinya seperti itu, pemahamannya bisa ditingkatkan, bagaimana bisa memanfaatkan yang ada di sekitar, misalnya kalau ekonomi tadi kan pasti daya belinya rendah Iya, ya. betul Jadi sekali. bisa memanfaatkan aja yang ada di sekitar supaya bisa tercapai Supaya begitu, bisa memenuhi memenuhi kebutuhan gizinya kebutuhannya juga. betul. Intinya ya kita harus harus memanfaatkan pangan lokal tadi karena selain ada di sekitar kita, cenderung harganya juga relatif Iya, terjangkau. relatif Gitu. terjangkau. Justru yang apa yang tidak sehat itu yang harganya biasanya mahal ya Bu, Iya, kayak misalnya mie instan dia diolah menjadi seblak seperti itu. Nah, itu iya, cenderung dia lebih mahal loh daripada kita betul. harus membeli makanan yang sehat seperti Nah, itu. saya rasa kan ini ada program Bapak Presiden kita ya terkait Iya. makanan bergizi gratis. Ini juga menurut saya sangat bagus Iya. karena program ini tidak hanya bagaimana memberikan makan kepada anak-anak ya, kepada ibu hamil dan juga ibu menyusui, tapi bagaimana program ini juga bisa meningkatkan akses pangan, kemudian meningkatkan ekonomi masyarakat karena dengan adanya program ini kan dibutuhkan ketersediaan bahan pangan yang Iya, banyak betul ya. Jadi sekali. Dan sampai tentunya mereka mengambil dari ya petani lokal petani seperti petani jadi bisa lokal, meningkatkan ekonomi para perekonomian. masyarakat di daerah pesisir Iya, ataupun di daerah-daerah yang mungkin masih rendah terpencil, ekonominya. rendah ekonomi. Selain itu juga dia bisa memperkenalkan bahwa ini nih makanan yang bergizi Ya, seperti sebagai ini. contoh, jadi Jadi sebagai mereka bisa model, paham. ya. Ternyata makanan bergizi contohnya seperti ini, rasanya enak loh, Iya, begitu. rasanya enak, tidak seperti yang Ya, dibayangkan di luar sana bahwa rasanya makanan sehat itu hambar, iya. Dan juga tidak ada harganya rasa. murah Iya, saja. Ya, murah. 10.000 bisa sudah dapat Iya, satu sudah kali dapat makan. ini. Ya, Jadi begitu. untuk lauk pauknya juga kan kita berada di pesisir, mungkin Iya, rata-rata mencari ikan dengan sendiri ya Bu. Jadi betul. untuk sehat lauk pauk itu tidak harus ikan salmon. Iya, betul. Kemudian tidak harus ikan besar. Iya, Karena memang kalau ikan yang ukuran besar kan harganya relatif lebih mahal dibanding yang iya ukuran kecil. betul. Jadi ikan itu tidak harus yang besar itu yang bagus dan bergizi. Iya, Yang ikan kecil juga ikan dia kecil. memiliki kandungan gizi yang tidak kalah dengan ikan ukuran besar. Betul Begitu. sekali. Dan tentunya juga eh, ada atau mungkin Ibu ada satu contoh ikan nih Bu. Mungkin di luar sana ini kita berbicara ikan apa sih? Ikan asin kah? Ikan apa? Nah, Ya, mungkin ada salah satu contoh ikan yang bergizi nih Bu. oke. Jadi tadi kan Bu Yuni sudah menyebut-nyebut salmon ya. Nah, Iya. salmon itu kan ikan dari luar nih, Iya. gitu, bukan ikan lokal. Nah, kalau kita lihat ya kandungan omeganya dibandingkan kita punya ikan lokal nih, Iya, Bu. ikan apa? Ikan kembung. Ikan kembung. Nah, itu malah justru lebih tinggi daripada ikan salmon dan pasti harganya relatif lebih murah. Lebih murah. Iya, 10.000 sudah dapat berapa ekor iya, mungkin ya. sudah banyak. Satu tumpuk biasanya ada yang 50, berapa ekor? 4 ya?
ya, terus ada yang bisa dapat 100 seperti itu. Dan juga contohnya ikan teri, ya, teri basah. Nah, itu kan bisa dimakan semuanya dengan tulang-tulang Iya di betul. dalamnya, kita bisa makan. Kalau ikan besar kan Iya, tulangnya tulangnya dibuang. Kalau kita dibuang. makan ya nyangkut di ini tenggorokan ya. Nah, Dan jadi bisa kalau menimbulkan penyakit juga. iya. Nah, kalau ikan teri itu bagus karena tulangnya tadi kita bisa konsumsi. Iya. Dalam tulang itu ada kandungan kalsium, makanya anak-anak ya, anak-anak balita itu biasanya ya disarankan bisa mengkonsumsi itu karena tinggi kalsium. Di MPASI juga bisa ditambahkan. Jadi tidak harus ikan yang besar-besar, Iya ikan betul tuna, sekali. ikan apa ya, kalau kita di sini bilangnya ikan cakalang, Iya, ya ikan ikan cakalang. apa namanya, ikan ekor kuning itu satu Iya, potong tipis yang saja 50.000, 50.000 mahal betul ya, seperti sekali. itu. Jadi yang kecil-kecil juga bagus, gizinya juga bagus seperti itu. Jadi sahabat Persada Podcast, untuk hidup sehat lagi-lagi tidak harus mahal ya Bu. Iya, Karena di sekitar kita itu sudah disediakan baik itu betul, dari pangan lokalnya ataupun lauk pauknya, itu semua tersedia di sekitar kita. betul. Nah, kita sudah berbincang-bincang nih Bu dari tadi terkait gizi seimbang. Nah, apa sih harapan Ibu kepada para mahasiswa atau tenaga kesehatan atau masyarakat umum dalam rangka Hari Gizi Nasional ini? Ya, jadi harapannya dengan Hari Gizi Nasional yang ke-65 ya tahun 2025 ini kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk menangani masalah gizi dan juga harapannya bisa mencegah jangan sampai terjadi masalah-masalah baru. Iya, betul Seperti itu sekali. karena yang terjadi kita sibuk ini untuk menangani masalah, begini tiba-tiba muncul Muncul masalah masalah-masalah lain. baru ya seperti itu. Jadi harapannya bisa sama-sama berkolaborasi, masyarakat juga bisa meningkatkan terus pemahamannya apa yang disampaikan oleh tenaga kesehatan, Iya, pemerintah, program yang dilakukan pemerintah harapannya bisa diterima dengan baik karena ini tujuannya untuk masyarakat begitu. Kemudian untuk dari segi pendidikan ya misalnya salah satunya Stikes Pesada Nabire ya harapannya mahasiswa dan juga para dosen bisa terus melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait gizi karena memang masalah gizi ini atau prinsip gizi seimbang ini masih apa ya walaupun sering dilakukan walaupun sudah dikeluarkan dari tahun 2014 itu masih banyak juga masyarakat yang belum iya paham betul seperti itu. sekali. Jadi jangan apa ya Jangan lelah-lelah bosan-bosan. ya. Jangan bosan dan jangan juga lelah untuk terus Hmm. mengedukasi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan pemahaman dan merubah sikap masyarakat menjadi lebih baik. Gitu. Terkait dengan program-program yang mungkin Dinas Kesehatan sudah lakukan nih Bu. Menurut Ibu sudah berapa persen sih Bu keberhasilannya atau peningkatannya dalam apa namanya melakukan kegiatan tersebut Ibu? Ya, kalau terkait capaian kegiatan, ini kan banyak sekali indikator kinerja ya Iya, yang dilakukan. Setiap indikator memang punya capaian yang berbeda-beda. iya, Misalnya contohnya untuk pemberian tablet tambah darah ke sekolah-sekolah ya untuk remaja putri kita. Nah, itu sudah dilakukan oleh seluruh puskesmas yang ada seperti itu. Jadi mungkin sudah tercapai nih untuk memberikan. iya, Nah, sudah tapi tercapai. lagi-lagi dari remaja putri kita yang sudah dapat nih, tidak semua mau minum. Nah, itulah PR kita bersama bagaimana mengedukasi mereka akan pentingnya untuk mengkonsumsi tablet tambah darah tadi. Iya, betul Nah, itu sekali. untuk apa namanya usia remaja ya. Iya, Bu. Kemudian untuk balita. Nah, untuk balita ini eh, kegiatan posyandu itu di setiap desa sudah dilakukan rutin setiap bulan. Tapi itu lagi apa ya tingkat partisipasi masyarakat ya ibu-ibu untuk membawa anaknya ke posyandu itu masih sangat Memang itu yang jadi rendah. PR ya Bu. Ya, betul. Jadi padahal apa ya di posyandu ini selain bisa Pemeriksa mendapatkan kesehatan ya gratis. mendapatkan imunisasi yang mungkin Iya, masyarakat itu bawa supaya imunisasi saja iya. setelah selesai imunisasi nggak dibawa lagi Tidak ke dibawa posyandu lagi.
atau bahkan untuk vitamin A saja. Nanti kalau tidak ada pemberian vitamin A tidak dibawa. Padahal di posyandu itu setiap bulan jika rutin dilakukan bisa memantau pertumbuhan dan Iya, perkembangan anak kita. Jadi kalau ada masalah nih, sejak dini nih sudah bisa diatasi. cepat teratasi, Iya, tidak betul. dibiarkan seperti Iya. itu. Kemudian mungkin pesan ya untuk para sahabat podcast Tikas Pesa dan Nabire yang mendengarkan, karena ini bulan Februari ya, Iya, bulan bulan vitamin Februari. A. Jadi harapannya anak-anak balita kita bisa dibawa ke posyandu untuk mendapatkan vitamin A. Untuk juga mendapatkan pemantauan pertumbuhan Pertumbuhan dan gizi. perkembangan, ya betul. Jadi memang kita harus tekankan sama orang tua mereka ya Bu, untuk Betul. menyadari akan hal ini. Betapa Ya. pentingnya sih gizi ini untuk anak-anak sejak dini seperti Betul, itu. betul. Nah, selanjutnya Ibu, kan kita tahu nih, ada juga orang yang ingin memperbaiki gizinya itu, tapi memang sulit untuk kembali ke, misalnya yang berlebih tadi, dia sudah sedang berjuang untuk apa namanya, menurunkan nih Bu, menurunkan, tapi memang sulit. Nah, apa sih atau ada pesan utama yang ingin Ibu sampaikan bagi mereka yang sedang yang sedang berjuang dalam memperbaiki gizinya, Bu? Ya. Jadi masalah gizi tidak selalu hanya yang kurang saja. Jadi masalah itu ada masalah yang kelebihan gizi dan juga kekurangan gizi. Nah, biasanya masalah kelebihan gizi itu kan mengharuskan seseorang menurunkan berat badannya. Iya. Ya. Nah, banyak sekali masyarakat yang menggunakan cara-cara instan supaya bisa cepat nih turunnya, tiba-tiba sebulan sudah turun banyak Turun begitu ya. banyak. Nah, cara-cara dalam penurunan berat badan ataupun apa ya, yang kelebihan tadi, Iya. nah itu sebaiknya dilakukan dengan cara yang bertahap, perlahan-lahan. Iya, jangan sekaligus ya, Ya, Bu. karena biasanya kalau yang drastis seperti Iya. itu selain berbahaya, ya, dia nanti tidak dalam waktu yang lama, sebentar saja dia langsung kembali lagi berlebihan. Apalagi kalau kita tidak bisa menjaga pola makan ya, sesuai gizi seimbang tadi, pola hidup bersih dan sehatnya tidak bisa terjaga ya. Jadi ada 4 pilar yang harus diingat. Yang pertama tadi makanan yang beragam, Iya. kemudian yang kedua itu pola hidup bersih dan sehat, ya. Kemudian harus memantau berat badannya, ya, secara rutin, ya seperti itu. Kemudian harus makan yang seimbang Yang tadi, seimbang juga. betul, harus lengkap semuanya tadi Harus ya. lengkap. Kita sudah bahas di awal tadi ya, Bu, Iya. sudah sangat panjang kita membahas tentang bagaimana itu gizi seimbang, Iya. apa saja sih isi piring kita yang Iya. gizinya itu seimbang. Semua kita sudah bahas, Bu. Iya. Nah, kemudian sahabat Persada Podcast, di sini kita ada pertanyaan dua lagi nih, Bu. Terkait, kita sudah ada di penghujung pertanyaan, yaitu terkait tips. Nah, saya rasa dari sahabat Persada Podcast ini sudah menunggu-nunggu nih, apa sih tipsnya ini untuk hidup sehat. Nah, untuk yang pertama itu, apa sih Bu tips dalam menyusun menu sehat dalam bahan-bahan yang terjangkau dan mudah dapat di pasar lokal? Ya, jadi tipsnya yang pertama kita memilih bahan yang tersedia, ya, karena yang tersedia mudah didapat, harganya juga terjangkau dan kualitasnya harus baik, ya, seperti itu. Kemudian kita harus melihat dari jumlahnya, ya, sesuai prinsip isi piringku tadi ya yang sudah disampaikan di awal. Kemudian harus beragam ya jenisnya, selain jumlahnya yang harus sesuai, Iya, nah betul. jenisnya juga harus beragam. Nah, kemudian pengolahannya sesuai dengan selera Anda. Iya, betul Ya, sekali. sukanya seperti apa ya diolah sesuai yang disukai. Iya, betul. Asal jangan tumis semua ya, Bu. Ya, betul. Karena di dalam prinsip gizi seimbang, gula, garam, minyak, atau lemak itu harus dibatasi. Seperti itu, sesuai kebutuhan
kita. Iya, betul Ya, sekali. begitu. Jadi kembali lagi kalau di pasar lokal kan itu kita bisa menjumpai sayur sawi, misalnya wortel, kentang atau labu. Iya, Tidak melulu yang harus makanan yang diimpor dari luar iya, negeri yang seperti betul. kita lihat di sosial media ya, Ya. Bu. Terus ini juga bukan berarti direbus semua yang sehat. Iya, Tidak. betul. Kalau rebus semua kan hambar nih Iya, rasanya. hambar bosan Iya juga. betul. Yang Bosan. tadi sudah saya sampaikan sesuai selera Anda. Yang Iya, penting jumlah bahan-bahan yang digunakan itu sesuai. sesuai dengan Ditumis kebutuhan tidak tubuh. masalah. Iya, Yang penting tadi batasi, iya. Yang dibatasi penting bukan minyaknya tidak 1 liter ya, iya, Bu, tumisnya. dibatasi, tidak sama sekali Iya, begitu karena betul. tubuh kita juga memerlukan minyak. Iya, betul. Begitu. Jadi kalau tidak ada minyak sama sekali juga proses metabolisme di dalam tubuh kita ini tidak bisa Tidak terjadi seimbang juga ya, ya Bu. dengan baik begitu. Oke nih, Bu. Terakhir nih, Bu. Tips menjaga kesehatan keluarga dengan menu makanan sehat nih, Bu. Seperti yang kita jelaskan tadi nih, atau kan untuk anak nih. Nah, sekarang ini untuk seluruh keluarga yang ada di luaran sana nih, Bu. Tips terakhir. Oke, tips terakhir, apa yang kita makan kita harus sesuaikan dengan kondisi kita, dengan kebutuhan kita. Kebutuhan orang dewasa berbeda dengan kebutuhan anak-anak kita. Kemudian kebutuhan ibu hamil, ibu menyusui berbeda dengan ibu yang tidak hamil dan ibu menyusui. Jadi itu kita harus sesuaikan. Kemudian setiap anggota keluarga harus saling mendukung dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Jangan hanya memprioritaskan anggota Diri keluarga sendiri. tertentu, misalnya Betul sekali. ibunya saja atau ayahnya saja atau anaknya saja nih, orang tuanya tidak Iya. diperhatikan. Nah, semuanya harus sesuai dengan kebutuhannya Kebutuhan masing-masing tadi. Jadi masing-masing. harus saling support Iya, gitu. karena memang kalau mau sendiri-sendiri sulit ya, Bu. Jadi memang Betul. dalam sebuah keluarga memang mereka harus saling support ya. Iya, betul. Oke, baiklah teman-teman sahabat Persada Podcast, kita sudah ditemani oleh Ibu cantik kita, Ibu Fitri Nur Nur Indah Indah Fitriana SGZ MGZ sudah menemani kita teman-teman sahabat Persada Podcast. Untuk itu sampai di sini podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Ibu sudah membagi ilmunya kepada saya terutama, kemudian kepada sahabat Persada Podcast kita. Ini sangat bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, terutama untuk ibu dan gizi anaknya ya, Bu. Nah, kemudian teman-teman, terima kasih juga kepada sahabat Persada Podcast sudah menemani kita dalam beberapa menit berlalu. Untuk itu, sampai jumpa di podcast-podcast atau episode selanjutnya. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.